Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam sehat sejahtera. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini Sabtu 13 Februari 2021 bersama saya Joseph Lulu Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya mengajak saudara-saudari terkasih sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Semoga Allah memberkati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima dan nikmati sampai dengan hari ini. Begitu besar belas kasih-Mu kepada kami orang berdosa yang seringkali egois tanpa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap situasi dan keadaan di sekitar kami. Atas segala dosa dan kesalahan kami ini, kami mohon ampun dan belas kasih-Mu. Engkau yang peduli akan segala kebutuhan dan keperluan hidup kami. Engkau yang peduli akan kesehatan dan keselamatan kami. Kami mohon, bantulah dan mampukan hati kami juga peduli terhadap saudara dan sesama kami, agar kami lebih pantas menjadi murid-murid Kristus. Ya Yesus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita masuk dalam ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudari terkasih dalam satu iman Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan hari ini mengajak kita untuk memahami tentang belas kasih Allah yang begitu besar. Selanjutnya tentang kepekaan dan rasa peduli bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita juga punya rasa kepekaan, kepedulian terhadap situasi, keadaan di sekitar kita, perhatian terhadap orang-orang di sekitar kita, atau situasi umat lingkungan di paroki kita? Firman sabda Tuhan barusan mengingatkan
mengusik dan menggugah hati dan perasaan kita, seperti yang barusan kita dengar. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Saudara-saudari terkasih, sungguh luar biasa. Tanpa diminta, Yesus sudah tahu dan paham situasi dan keadaan orang banyak yang mengikuti Dia. Disitulah tuntutan dan ujian kepekaan hati dan perasaan sebagai orang Katolik yang juga harus peduli pada situasi dan kondisi lingkungan di sekitar kita sebagai murid Kristus. Orang banyak di sini berarti siapa saja yang mengikuti Yesus saat itu, tanpa memandang jenis kelamin, pria atau wanita, anak-anak atau orang dewasa, dari suku dan kelompok mana saja. Mereka yang sakit dan sehat, mereka yang memiliki pekerjaan atau pengangguran. Artinya, siapa saja mereka yang mengikuti Yesus akan mendapatkan belas kasihan dari Yesus tanpa terkecuali, termasuk juga kita. Yesus ingin semua orang selamat. Yesus ingin semua orang mendapatkan makan. Yesus ingin semua orang hidup sehat sejahtera. Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita didatangi oleh orang atau mereka yang membutuhkan bantuan kita, atau mau meminjam uang dari kita? Memang tidak semua dari kita punya rasa belas kasih seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Banyak di antara kita yang dengan sinis menolak atau menghindar untuk membantu atau sekedar menemuinya. Bahkan sering pula tanpa kita sadari mengolok-olok dan mengajak mereka dan mengejek mereka dengan kata-kata yang menyakitkan. Misalnya, orang datang ketemu kalau ada perlunya saja. Coba kalau nggak ada perlu, nggak mungkin mau datang atau berkunjung. Sadar nggak sih kita ini? Sehat nggak sih kita ini waktu mengucapkannya? Bukankah itu pula yang sering kita lakukan dan berbuat untuk Tuhan? Kita hanya datang dan berdoa kalau perlu saja. Itu semua tidak berlaku untuk Yesus. Bagi Yesus, siapa saja yang datang, kapan saja mereka datang, maka belas kasih Tuhan akan menyelamatkan dan mengenyangkan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita lebih membuka hati dan perasaan kita, mengasah kepekaan dan kepedulian atas situasi dan keadaan di sekitar lingkungan kita, terlebih pada masa pandemi ini. Jangan karena keegoisan diri menguasai diri kita, ingin hidup tenang, rasa capek karena sudah bekerja keras, tidak punya waktu karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, ingin segera istirahat, ingin menikmati rezeki dari hasil jerih payah, tidak ingin diganggu. Jadinya kita mirip seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, seperti bacaan yang barusan kita dengarkan tadi. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Saudara-saudari terkasih, tempat sunyi di sini hanyalah sebuah alasan dari sifat egoisme dan rasa malas. Ingin istirahat, tidak mau diganggu, ingin hidup nyaman dan santai dengan menutup mata atas segala peristiwa dan kejadian di sekitarnya. Semua itu bukan ciri orang Katolik dan murid Yesus. Bagi Yesus, orang Katolik punya tuntutan dan kewajiban menjadi pembawa berkat dan berkah bagi sesama. Orang Katolik harus memiliki sifat belas kasih, mau peduli dan berbagi untuk keselamatan dan kesejahteraan bagi sesama, khususnya mereka yang membutuhkan. Yang terpenting lagi, orang Katolik itu bisa hidup senang dan nyaman kalau sesamanya bisa nyaman dan sejahtera. Orang Katolik bisa hidup tenang dan nyaman
kalau saudaranya bisa makan kenyang dan tidak kelaparan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas belas kasih-Mu kepada kami lewat sabda-Mu pada hari ini. Semoga kami menjadi lebih peduli dan mau berbagi untuk saudara dan sesama kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan hidup pada masa pandemi ini. Semoga mereka tidak mudah putus asa dan selalu berharap akan berkat dan belas kasih. Semoga berkat-Mu menjaga dan memelihara mereka agar tetap sehat dan mampu bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Semoga semua hal baik yang kami lakukan dengan tulus juga mampu membuat orang-orang di sekitar kami mampu menyadari kehadiran-Mu, sehingga pada akhirnya semua orang diselamatkan oleh belas kasih-Mu dan pengampunan dari Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dengar-dengar bulan Februari, bulan kasih sayang. Pas banget sama acara Komsesar Stefanus di tanggal 18 Februari jam 6 sore ada sharing session temanya kasih. Jangan lupa nonton ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pada bulan Februari 18 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan mengadakan sharing season bersama dengan Romo Fritz Miko SVD. Semoga kita semua bisa menyaksikan dalam suasana sukacita kasih Tuhan. Salam.